penting cuan, Cuk. Yo, halo, welcome back cok-cokku semua, para pecinta single bed dan mix parlay dimanapun kalian berada. Bangun, 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 mari cari cuan. Oke cok, jumpa lagi sama gua di channel Predict Odds, channel yang membahas tentang bettingan single bed dan mix parlay ya cuy ya. Oke, sebelumnya gua mau terima kasih buat kalian yang masih dukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya cuy ya. Oke, hari ini kita akan review bil-bil kita kemarin ya cuy ya. Karena mohon maaf sekali kemarin itu kita nggak jadi upload video cuy. Harusnya kemarin itu upload video review sama prediksi, cuma sekarang dirubah. Kita akan membahas tentang cara menang judi bola ya cuy ya. Tapi sebelum kita masuk pembahasan itu, kita akan mereview dulu bil-bil JP kita kemarin cuy. Ya kebanyakan JP-nya ya cuy ya, cuma kita review juga yang kalah cuy. Ya ada yang kalah. Cuma karena kemarin kita udah jarang main bojel sama single bet, jadi kita mainnya di parlay aja cuy. Tapi kita berhasil JP ya cuy ya. Kita berhasil trot, kita kocok terus si bandot biar trot terus ya cuy ya. Ini bil kemarin sore ya cuy ya, kita berhasil JP. Nah, di Liga Australia emang enaknya itu main over-under ya cuy ya. Apalagi di babak pertama kita paling suka itu main over-under di Liga Australia. Di sini tapi kita parlayin aja ya cuy ya. Kita menang full dengan stake 650 aja. Karena kemarin itu kita agak-agak ini ya cuy ya, ngedonnya itu bukan masalah kepalanya atau batinnya ya, kita ngedon budgetnya cuy. Oke ya. Ya ini yang di liga dini hari kemarin cuy, kita seri di Defensa Yejisti ya. Di sini skor mereka cuma 0-0, untung aja kita mengambil handicap leg-legan aja cuy ya. Coba kalau kita ngapur, soalnya di klasmen tahun kemarin itu Defensa itu di peringkat pertama cuy, sedangkan Veles itu sekarang itu di peringkat 4 kayaknya ya cuy. Dan Meskerman kita mengambil over 1,5. Skor 1-1. Udah di babak pertama aja udah 1-1 ya cuy. Jadi kita udah aman di babak pertama. Terus di Boca Junior kita juga di masih 0-0 juga, under 2/3/4. Terus di over 2/4 traktor. Ini pertandingannya sama dengan Persibaya ya. Kayaknya satu malam juga cuy. Cuma ini agak dini hari, tapi skornya sama ya cuy ya. Kayaknya temenan mereka cuy. Oke lanjut ya. Ya ini seperti biasa bojel-bojel dan single bet kita. Kalian bisa cek sendiri. Tapi untuk ntar malam kita kayaknya aktif lagi di bojel ya cuy ya. Karena ini malam minggu cuy, laga yang rame ya cuy ya. Kita kayaknya main di bojel. Banyakan main di bojel, cuma untuk parlaynya tetap kita jalanin cuy. Dan ini bil-bil before yang kita share di grup kemarin ya. Tapi kita sayang sekali loss jeru. Untung sorenya ini udah ada yang JP ya cuy ya. Jadi ini nggak terlalu rungkat-rungkat banget. Cuma ya balik modal, ya nambah-nambah sedikit. Dan ini pertandingan kemarin juga yang Korea dan Persi Kediri. Ini belum sempat di-review juga. Nih, lumayan juga outnya ya cuy ya. Stake 650 dapat 5 juta, lumayan juga. Dan ini yang kemarin juga kayaknya ini malah yang konten ya. Ini juga belum sempat kita review. Rapat kali pertandingan Ceko Rizespur Manisa. Kita JP terus ya cuy ya. Seperti di thumbnail kita, Predict Odds full senyum cuy. Waduh, kalian kalau masih merengut, nah betem gabung aja sini link grup Predict Odds biar kalian itu bisa full senyum ya cuy ya. Lanjut cuy. Wah ini seperti biasa ya. Ini kalah apanya ini? Oh parlaynya kalah. Terus ini yang tadi ya. Yang tadi. Terus ini nampaknya ada single bet ya. Soalnya kemarin bojel kita nggak ada yang stake 1 juta. Dan ini bukti-bukti gua nge-share di grup ya cuy ya. Dan ini bil-bil yang tadi yang Dewa United, Persi Kediri itu. Ini juga yang konten semalam ya kan. Woi, nampaknya itu aja yang bisa di-review ya cuy ya. Kita langsung ke pembahasan kita aja ya. Di sini di konten kita ini
Sekarang kita bakal bahas cara menang judi bola ya cuy ya. Karena kenapa gua buat ini, karena di 3 hari ini di parlay gua pasti ada yang jebol setiap harinya ya cuy ya. Pasti ada yang jebol, entah itu yang sore, malam, atau yang dini hari cuy. Entah itu 1 bil, 2 bil, 3 bil, pasti ada yang jebol ya cuy ya. Dan ini terbukti udah gua share, cuma salahnya udah gua share gak ada yang ikut. Mantap. Oke cuy, kita langsung aja masuk ke pembahasan inti kita. Yo, kita sudah masuk di inti dari konten kita ini ya cuy ya, dengan judul cara menang judi bola cuy, versi predict odds ya cuy ya. Jadi intinya cara ini gua rangkum karena berdasarkan apa yang gue lakuin untuk bisa JP ya cuy ya, bisa jackpot atau yang penting bisa profit. Karena sebenarnya banyak juga orang-orang yang ngasih tahu cara menang judi bola cuy. Cuman di sini gue juga bakal nge-share cara gue main atau cara gue memprediksi pertandingan-pertandingan bola ya cuy ya. Oke, kalau kalian senang mengikuti dunia perbolaan, kalian mungkin tertarik untuk mengetahui cara mengubah kesenangan tersebut menjadi bisnis sampingan yang menguntungkan cuy. Oke ya, jadi intinya ini mengubah hobi menjadi hoki cuy. Paham ya? Kayak misalnya suka gambar orang, terus gimana caranya gambar kita itu laku ya, dijual ya gitu ya. Paham ya? Kita hobi gambar, terus gambarnya itu dijual, jadi kita menguntungkan. Sama seperti ini, sama seperti yang kita lakuin ini cok. Kita suka bola, kita suka nonton bola, cuma apa yang kita dapat dari kita main bola cuma sehat, nggak ada timbal balik selain sehat ya. Apa keuntungan kita cuma nonton, cuma hiburan aja, nggak ada pemasukan ya kan, kita buang-buang waktu. Makanya kita di sini ubah kesenangan kita menjadi bisnis sampingan yang menguntungkan ya cuy ya. Karena memenangkan taruhan sepak bola tentu bisa dilakukan apabila kalian mampu melihat peluang lebih baik daripada bandar. Jadi intinya ada 2 kemungkinan aja. Di situ emang bandar yang mengatur skor atau emang bandar lebih baik prediksinya dari kita. Itu kalau kita kalah. Jadi ada kemungkinan kedua yang kita itu bisa menang kalau kita lebih baik prediksinya daripada bandar ya cuy ya. Karena nggak semua pertandingan itu diatur oleh bandar cuy. Paham ya? Karena kalau semuanya diatur oleh bandar, apalah daya kita ya kan. Oleh sebab itu, kalian wajib memperluas pengetahuan mengenai olahraga tersebut. Maksudnya olahraga tersebut itu sepak bola ya cuy ya, atau bal-balan, atau soccer ya, atau football, terserah kalian mau menyebutnya apa, dan mempelajari cara mengubah peluang menjadi probabilitas untuk meraih keuntungan, serta mempersempit penilaian sebelum bertaruh demi mendapat pundi-pundi uang. Wah, di sini aja udah jelasin banyak banget ya cuy ya, apalagi sampai selesai cuy. Nah, cara mengubah peluang menjadi probabilitas, maksudnya peluang kita ini, kita ada peluang dengan dasar-dasar kita ilmu dari sepak bola itu menjadi peluang keuntungan itu ya dengan judi ini, serta mempersempit penilaian sebelum bertaruh. Maksudnya itu kalian mencari referensi-referensi yang lebih akurat ya kan. Seperti ini, gua kasih ilmu ya. Semakin banyak guru yang mengajari kalian, semakin bijak kalian. Makanya di sini semakin banyak referensi kalian dalam mencari info tentang pertandingan tersebut ya cuy ya. Maka dengan tidak sadar kalian itu mempersempit penilaian sebelum bertaruh. Maksudnya itu semakin bijak dalam kalian menentukan penilaian, maka semakin besar pula presentasi kemenangan yang akan kita dapat ya cuy ya. Ya, itulah pentingnya banyak-banyak referensi cuy. Oke, dan di sini sudah gua siapin 2 metode untuk menuju kemenangan ya cuy ya. Kalian siapin aja kopinya, karena ini kayaknya durasinya bakal agak panjang ya cuy ya. Oke, next ya, metode pertama. Kita bahas dari metode pertama dulu. Metode pertamanya itu memprediksi pemenang pertandingan secara akurat. Maksudnya itu kalau di Sabah itu ya, itu 1x2 atau home X away. Pelajari dunia sepak bola sebanyak mungkin. Luangkan waktu yang cukup untuk membiasakan diri dengan berbagai aspek di dalam olahraga tersebut.
Hal ini akan membuat Anda memahami struktur liga, cara menentukan peringkat klub, siapa saja pemain andalan di masing-masing klub, serta perbandingan antara klub yang berhadapan. Sebagai hasilnya, Anda dapat membuat tebakan yang terukur mengenai hasil akhir sebuah pertandingan atau musim kompetisi. Jadi di sini maksudnya memprediksi pemenang ya cuy ya. Ya sebenarnya agak gampang emang cuy kalau memprediksi yang ini. Cuma odds perkaliannya itu biasanya kalau emang lebih presentasi kemenangannya itu lebih tinggi, itu bakal kemenangan kita itu bakal lebih kecil. Sedangkan kita sebagai pemain gak mungkin juga kita mau repot-repot sedikit-sedikit menang, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Pastinya semua penjudi itu maunya yang modal sedikit langsung menang banyak, ya kan? Jadi di sini itu resikonya memilih ini itu gak ada yang namanya toleransi ya cuy ya. Menang harus benar-benar menang, seri harus seri, kalah ya kalah gitu ya. Kalau over-under sama handicap kan masih ada toleransi menang setengah kalah setengah ya kan. Kalau ini itu gak ada, harus bener-bener tepat menang ya cuy ya. Nah, maksudnya seperti itu tuh. Paham ya? Jadi di sini maksudnya kayak misal Arsenal kan sekarang di peringkat 1, dia melawan Crystal Palace seumpama. Dan pastinya itu besar kemungkinan 80% kemungkinan itu dimenangkan oleh Arsenal ya cuy ya. Kalau sampai persenan kemenangan itu sampai 80%, itu pasti oddsnya itu sekitar 1,3, 1,2 atau bahkan 1,0 berapa ya cuy ya. Jadi seperti itu, cuma dikalikan modal aja sebenarnya cuy. Cuma kalau emang kita bisa main yang lain, misal handicap atau over-under ya, kita bisa mempunyai perkalian kemenangan yang lebih tinggi. Tapi kalau memilih memprediksi pemenang pertandingan secara akurat itu memang memiliki kemungkinan kemenangan yang lebih tinggi ya cuy ya, karena yaitu gampang mencari bahan-bahan pemenang ya cuy ya. Semisal yaitu Arsenal melawan Crystal Palace umpama ya. Tontonlah saluran olahraga ternama atau carilah kolom khusus olahraga di Quora untuk mengetahui hasil akhir pertandingan besar. Kalau gue sih nggak pernah nonton ya cuy ya, yo kadang-kadang aja nonton. Cuma gue seringnya pakai situs, banyak lah contohnya, kalian cari aja. Takutnya nanti kalau gue ngomongin di sini itu endorse ya cuy ya. Jadi nggak usah gue sebutin, kalian cari aja skor live dari situs-situs manapun yang kalian ketahui. Lanjut ya. Dan di nomor 2, pertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi jalannya pertandingan. Maksudnya mengetahui peringkat klub di liga tidaklah cukup yuk. Seperti yang kita bilang tadi, kita mencari referensi itu tidaklah cukup yuk. Pastikan Anda mengetahui informasi terbaru yang tampak vital seperti daftar pemain cedera, perubahan komposisi tim, dan pergantian pelatih. Detail-detail kecil ini bisa memberikan perbedaan besar terhadap kemenangan atau kekalahan Anda. Statistik dapat memberikan Anda informasi yang lebih baik mengenai performa sebuah klub dibandingkan hasil pertandingan yang sudah lewat. Klub dengan rata-rata gol yang lebih besar belum tentu menang apabila lawannya memiliki kiper dengan rekor penyelamatan mencapai 75%. Alih-alih membuat pilihan berdasarkan rasio menang kalah klub atau pemain, perhatikanlah statistik penyerangan dan pertahanan kedua klub yang akan bertanding ya cuy ya. Oke, di sini gua bakal jelasin, gua udah siapin contoh klasemen ya cuy ya. Di sini bener sekali emang cuy. Klub dengan rata-rata gol yang lebih besar belum tentu menang cuy, apabila lawannya itu jago bertahan. Bukan hanya kipernya sebenarnya cuy, tapi emang dari back, kesulitan timnya itu emang solid, jadi susah dibobol ada juga cuy. Nah seperti daftar pemain itu juga penting ya cuy ya, siapa pemain yang cedera. Kadang-kadang kan ada satu pemain yang bisa bikin down musuh cuy, seumpama Ronaldo di Al Nassr. Coba kalau Arem melawan Al Nassr yang tidak ada Ronaldo, pasti mereka bisa sedikit mengimbangi. Cuma kalau ada Ronaldo pasti lebih ini aja, agak sedikit terpressure mentalnya. Paham ya? Nah gitu cok, maksudnya gitu. Cuma kalau ada pemain yang emang bisa bikin down mental, itu catat aja cok buat referensi. Nah ini aja contoh klasemennya. Maksudnya gini cok,
Kita lihat di sini Arsenal ya cuy ya. Arsenal di sini sangat produktif dengan gol 66 dan kebobolan 26. Kita langsung bandingkan dengan yang di bawah ya, jangan di Manchester City, langsung yang di bawah aja. Semisal Fulham. Nah, Fulham ya, dari segi keproduktifan gol itu kalah dengan Arsenal cuy, si Fulham ini. 66 banding 38. Dan untuk segi pertahanannya pun juga sama cuy. Di sini kebobolan 37 sedangkan Arsenal cuma 26. Di situ kita kan kelihatan cuy. Jadi di sini Arsenal itu emang benar-benar unggul dari aspek manapun ya cuy ya. Nah, dan untuk Fulham melawan Chelsea, di sini memang Chelsea lebih kurang produktif ya cuy ya dengan Fulham. Cuma gue yakin di sini Chelsea lebih bisa bertahan daripada Fulham ya cuy ya, karena mereka lebih jarang kebobolan. Padahal poin mereka itu cuma selisih 1 ya cuy ya. Tapi di sini dari segi golnya itu lebih banyakkan Fulham jauh ya cuy ya. Bahkan sampai 9 gol. Selisih 9 gol, oke? Oke, paham ya? Dari sini paham ya? Itu cara main gua cuy. Oke, lanjut cuy. Yang nomor 3, perhatikan taruhan yang sedang populer untuk memprediksi hasil akhir pertandingan. Jangan hanya karena semua orang bertaruh dengan pola yang sama, bukan berarti taruhan tersebut berpeluang menang lebih besar. Namun, perhatikan taruhan yang sedang populer untuk membantu Anda membuat pilihan yang masuk akal. Mungkin saja orang-orang mengetahui sesuatu yang tidak Anda ketahui. Semisal semalam cuy, semalam ada teman-teman gue ya cuy ya, "Weh bang, di tele banyak yang all-in ke over Persija." Padahal gua under ya cuy ya, under 23/4 semalam. Ya udah terserah abang aja gitu gua jawab. Kalau mau over, under. Jadi persis sama yang gua tulis ini cuy. Karena ini emang pengalaman kita sendiri ya cuy ya. Jadi belum tentu pilihan banyak orang itu berpeluang menang lebih besar. Karena di logika aja, kalau emang ini ada bandot ya, di logika aja, semakin banyak orang bertaruh untuk over, ya bandot mikir lah, masa iya mau di overin beneran, harus di underin dong, ya kan gitu, masuk akal dong. Dan perubahan nilai taruhan sehari sebelum pertandingan besar, misalnya bisa menjadi indikasi bahwa seorang pemain bintang tidak bisa bermain karena cedera atau sakit. Memakai konsensus populer sebagai langkah awal sebelum mengasah kemampuan bertaruh bisa menjadi strategi yang berguna apabila Anda belum tahu cara bertaruh. Nah, perubahan nilai ini seperti seumpama itu Al Nassr melawan Arema tadi ya cuy ya. Kalau ada Ronaldo mungkin bisa pur 4. Nah, itu. Sedangkan kalau Ronaldo itu seumpama absen karena meriang ya, ketemu Arema itu si Al Nassr paling cuma ngepur 1,5 apa 2 aja gitu ya. Paham ya? Itulah pressure pemain bintang itu emang sangat besar tuh. Untuk cara bertaruh itu akan kita bahas di part 2 nya cuy. Oke ya, kalian tunggu aja tutorial part 2 dari Predict Odds. Dan kita sudah masuk di metode kedua ya. Ternyata di metode pertama udah selesai. Kalian udah catat, kalau nggak catat ya di download ya cuy ya. Kalau bisa di download aja. Dan di metode kedua itu bertaruh secara bijak dan efektif. Nomor 1, masalah taruhan hanya untuk menebak hasil akhir pertandingan untuk menghindari skema yang aneh. Menebak hasil akhir pertandingan adalah taruhan yang paling mudah karena hanya ada 3 kemungkinan, menang, kalah, atau seri. Memang cuma ada 3 kemungkinan, cuma itu harus tepat. Nah, gak ada toleransi, cuma harus tepat. Oke, paham ya? Syaratnya itu cuma harus tepat. Menang yang menang, kalah yang kalah. Dengan taruhan ini, Anda hanya perlu menentukan tim mana yang sekiranya lebih unggul. Menyederhanakan struktur taruhan dengan cara ini membuat Anda bisa fokus untuk membuat pilihan. Variasi paling umum dari taruhan ini itu dikenal dengan nama Asian Handicap, yaitu skema penambahan atau pengurangan jumlah gol dari tim pilihan Anda untuk mencegah hasil seri. Asian Handicap membuat seseorang mungkin saja menang meskipun bertaruh untuk tim yang kalah. Ya, taruhan menebak hasil akhir pertandingan seringkali tidak membuahkan kemenangan sebesar skema taruhan lainnya. Tetapi metode ini memberikan Anda kesempatan untuk memenangkan sedikit uang secara konsisten. Seperti yang gue udah jelasin tadi,
Resiko dari bertaruh menebak hasil akhir ataupun menebak X ataupun menebak 1x2 atau home X away, itu resikonya yaitu menangnya dikit, oddsnya kecil ya, apalagi yang udah jelas-jelas menang itu ya kan. Ya kalian player-player lama udah paham lah gimana kalau oddsnya kecil, pasti banyak yang gak suka oddsnya yang kecil cuy. Mereka sukanya minimal 1,7 ya cuy. Dan yang dimaksud Asian Handicap ini, nah besok gue jelasin aja ya untuk Asian Handicapnya. Kalian bisa terus ikuti channel ini biar kalian dapat ilmu-ilmu baru dari kita cuy. Paham ya? Nomor 2, konversikan peluang taruhan menjadi probabilitas sebelum menjatuhkan pilihan. Untuk menghitung probabilitas kasar dari peluang taruhan yang disediakan, ambil angka kedua dari set taruhan dan bagi dengan jumlah kedua angka tersebut. Kemudian kalikan hasilnya dengan 100 untuk mendapatkan presentasi probabilitas. Sebagai contoh, jika Bandar menawarkan peluang taruhan 3/4 untuk Liverpool, ini berarti tim tersebut memiliki peluang menang sebesar 0,75% alias cukup tinggi. Sangat penting untuk menghitung probabilitas setiap kali Anda bertaruh. Jika sekedar menebak-nebak, Anda bisa membuat taruhan yang jauh lebih beresiko daripada seharusnya. Misalnya si Badut ini menyediakan pasaran handicap itu 3/4, setengah, dan 1 ya cuy ya. Jadi itu kan berarti kemungkinan kemenangan untuk tim yang memberikan 4 atau yang memberikan handicap itu memiliki kemungkinan di atas 50% ya kan. Maksudnya gitu ini ya cuy ya. Yang ini maksudnya seperti itu. Kalau ada tim yang berani full setengah ke atas, itu berarti kemungkinan kemenangan untuk tim tersebut itu 50% ke atas, bahkan bisa sampai 200% kemenangan cuy. Paham ya? Dan untuk yang ini sangat penting untuk menghitung probabilitas. Jika sekedar menebak-nebak, Anda bisa membuat taruhan yang jauh lebih beresiko daripada seharusnya. Semisal, wah ini menang nih lawan ini menang nih, ini menang, ngasal aja. Cuma ini menang nih, ini menang nih. Kalian gak ngeliat statistik, wah bisa hancur prediksi kalian aja. Paham ya? Jadi setiap memprediksi itu kalian harus hati-hati dan benar-benar teliti. Orang yang seperti itu aja itu bisa zonk. Apalagi orang yang cuma menebak-nebak. Orang yang cuma menebak-nebak itu cuma hoki, tidak bisa konsisten. Paham ya cuy ya? Lanjut cuy. Nomor 3, batasi jumlah taruhan dalam satu waktu untuk memperbesar peluang menang. Jika bisa, bermainlah secara aman dan batasi pilihan Anda ke satu klub, pemain, atau hasil akhir. Cara ini akan memudahkan Anda untuk menghitung probabilitas tanpa berisiko menghadapi hasil tak terduga. Makin banyak variabel yang dipertaruhkan, makin sedikit peluang Anda mendapatkan profit. Nah, ini maksudnya itu kalian pantengin satu klub. Nah, semisal kayak gue kemarin tuh Petzul, cuma sekarang dia mainnya under ya cuy. Kemarin tuh over sama menang. Itu gue tahu karena gue emang mantu tim itu enak banget dipegang. Petzul, pantengin satu klub atau pemain yang kalian suka pemainnya. Jadi kalian udah tahu seluk-beluk tim itu dan pemain itu atau hasil akhir ya. Dan kalian kan bisa tahu ini tim ini menang karena kalian udah tahu benar-benar seluk-beluknya. Karena cara ini akan memudahkan Anda untuk menghitung probabilitas tanpa berisiko. Nah, kalau makin banyak variabel yang diperhitungkan, makin sedikit peluang Anda. Maksudnya, wah, yang main apa nih? Kalian belum tahu betul seluk-beluk permainan mereka atau gimana permainan liga mereka. Seperti kan, misalnya kan Liga Spanyol, Liga Inggris itu beda-beda semua. Liga Italia itu permainan mereka beda-beda semua. Nggak ada yang semisal Spanyol itu banyak yang tiki-taka, Inggris lebih banyak yang umpan lambung, Italia banyak yang crossing ya kan, header. Seperti itu maksudnya cuy. Jadi semakin banyak kita memilih tim yang kita kurang tahu, itu bakal berisiko mempersempit peluang Anda mendapatkan profit. Paham ya? Ini jangan asal, harus benar-benar teliti. Dan Anda berpeluang lebih besar untuk memprediksi bahwa Newcastle United akan memenangkan pertandingan daripada memprediksi bahwa Ciaran Clark akan membuat gol penentu kemenangan sehingga pertandingan berakhir dengan skor 3-1.
Tidak jarang Bandot menawarkan tarif dan hadiah yang menarik untuk memasang taruhan yang lebih kompleks. Ini adalah cara mereka menggoda penjudi untuk membuat taruhan yang tidak menguntungkan secara statistik. Nah, di sini kadang-kadang 2 hari sebelum pertandingan itu Bandot menawarkan odds yang lumayan menggiurkan. Jadi mancing dengan, jadi Bandot itu kayak mengarahkan oddsnya itu kita harus menuju ke sana, padahal yang bener tuh ke kiri. Seumpama Bandot mengarahkan ke kanan, padahal yang bener tuh ke kiri. Padahal Bandot pun awal-awalnya itu ikut ke kanan, Cuk. Padahal Bandotnya itu udah nungguin di kiri. Kampret kadang-kadang, Cuk. Susah kali. Nah, itu yang tidak berdasarkan statistik, itulah yang disebut atur skor, Cuk. Paham ya? Dan nomor 4, tunggu waktu yang ideal untuk mengunci taruhan. Sebagai aturan dasar, Anda harus menahan taruhan sampai benar-benar yakin dengan hasil akhir pertandingan. Taruhan di menit-menit akhir akan memberikan keamanan yang lebih baik ya cuy ya, jika beredar membolehkannya. Jika tidak, memasang taruhan Anda di hari yang sama dengan hari pertandingan adalah opsi terbaik. Nah, di sini gue selalu saranin buat kalian itu memang harus nunggu bener-bener mepet. Harus nunggu bener-bener mepet. Karena ya, setiap gue prediksi, setiap gue bikin konten prediksi itu selalu berubah pasarannya cuy. Yang awalnya cuma 1, yang awalnya cuma 2, itu jadi 4, 5. Nah, makanya gue selalu bilang, untuk updatean prediksi, untuk updatean pasaran, untuk info-info terbaru apapun, itu gue infokan di grup ya, paham ya? Kalaupun gue prediksi cuma 3, kalau kalian mau lebih, kalian bisa gabung grup, paham? Ngono ae kok repot. Pengen 5 match, pengen 6 match, pengen 8 match, masuk ke grup gue ya. Setiap hari, sore parlay 2 bil, malam 2 bil, terus dini hari 2 bil. Udah berapa match? Belum bojal, belum single bet, ya kan? Banyak juga yang gue prediksi cuy. Jadi cuma untuk konten itu agak berbeda cuy ya, dari pertandingan-pertandingan yang kita prediksi langsung. Karena kalau yang diprediksi langsung itu kan emang udah tepat seperti yang dijelaskan di nomor 4. Tapi kalau konten itu kita buatnya 2 hari sebelum pertandingan, makanya ini banyak yang agak berbeda. Jadi ya gitu. Jadi kalau kalian mau dapat updatean, kalian langsung join aja cuy. Oke ya. Terus tahan keinginan untuk memasang taruhan besar dari jauh-jauh hari karena iming-iming diskon atau bonus besar. Anda akan kehilangan kemampuan untuk merevisi prediksi jika memilih melakukan hal tersebut alias terjebak oleh tipu daya bandar. Nah, ini dia. Kalau kalian cuma nonton video gua, kalian bakal terjebak oleh tipu daya bandar, cuy. Makanya kalian harus terus-terusan dapat updatean info terbaru ya cuy ya. Di sini udah gue sering saranin, kalian masuk aja grup cuy. 2. Perhatikan taruhan spesial di hari pertandingan. Taruhan ini biasanya ditawarkan dalam waktu terbatas oleh bandar. Jika Anda puas dengan probabilitas peluang yang ditawarkan, taruhan tersebut bisa jadi cara ampuh meraup profit lebih banyak. Dan di nomor 3, peluang dalam taruhan bersifat organik tidak pasti. Dan nomor 3, peluang dalam taruhan bersifat organik tidak pasti, maksudnya bisa terurai lagi, serta bisa terus-terusan berubah sepanjang pertandingan ya cuy ya. Sebuah klub yang tertinggal di awal tetapi cenderung lebih produktif mencetak skor di babak kedua bisa jadi akan berakhir sebagai pemenang cuy, paham? Seumpama di babak pertama itu ada over 3/4, kalau udah ada 1 gol berarti itu akan naik jadi 1,5 ke atas ke bawah, atau 1/3/4 ke atas ke bawah, atau 2 atau selebihnya. Itu bakal berubah terus, setiap ada gol aja itu udah berubah kayak gitu ya, paham ya? Orang main kok gak paham. Oke, di sini gue juga udah siapin tips-tips buat sekalian ya cuy ya, biar kalian pulang gak kosong kepalanya. Oke, tip pertama, jangan bertaruh untuk tim favorit kalian apabila peluang kalahnya lebih besar hanya karena Anda menyukai sebuah klub atau seorang pemain. Bukan berarti mereka selalu difavoritkan untuk menang. Bab,
Jadi gue ini the blues ya Chelsea. Kadang-kadang pengen juga ini gue all in ke Chelsea. Cuma kalau kayak gitu orang Chelsea aja gak kenal gue, masa gue harus dukung segitunya ya kan? Gak ada apa ya? Gak ada timbal balik. Ya sorry aja kalau gue perhitungan ya cuy, karena kalau nggak perhitungan bisa aja kita terlalu royal judi, kita yang terpuruk cuy ya. Yang kedua, setelah melakukan perhitungan probabilitas secara menyeluruh, kalian sebaiknya mempercayai hasilnya. Pastikan kalian membuat penilaian berdasarkan peluang yang jelas saat bertaruh, bukan sekedar emosi. Kalian biasanya lebih paham kelebihan dan kekurangan klub favorit daripada klub lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan jika kalian melakukan perhitungan cermat dan mencocokkan statistik klub tersebut secara langsung dengan lawannya. Nah, biasanya kalau yang bukan sekedar emosi itu biasanya kalau yang sering rungkat. Apalagi gak ada full senyum seperti predict odds ya cuy ya. Mereka pasti main emosi, ini harus dibalas. Jadi seperti itu kurang baik cuy. Jadi kita itu memprediksi cuy. Kita itu memprediksi kepala harus dingin ya cuy ya. Gimana caranya kita harus sangat berhati-hati, sangat teliti itu untuk kita bisa JP. Ya kalau kita royal dar boom ternyata zong. Nah, gimana tuh kepala gak meledak kalau kayak gitu mainnya. Lanjut. Jangan takut untuk memasang taruhan seri apabila pertandingan tampak imbang. Penggemar olahraga lebih menyukai pemenang yang jelas, terutama pada pertandingan besar. Untuk itulah Bandar kerap meningkatkan taruhan untuk hasil seri. Jika kedua klub tampak sama kuat, mempertaruhkan uang untuk hasil seri dapat mengembalikan uang Anda bersama sejumlah keuntungan. Jika Anda merasa sebuah klub unggul tipis dari lawannya, sebaiknya ambillah taruhan Asian Handicap apabila skema tersebut ditawarkan untuk memperbesar peluang menang. Karena rata skor yang relatif rendah, Anda akan lebih sering menjumpai pertandingan yang berakhir seri di dunia sepak bola daripada olahraga lainnya. Taktik ini terbukti cukup ampuh dipakai jika kedua klub yang berhadapan memiliki peringkat dan statistik yang mirip. Nah, ini cara memasang seri, cuma susah juga tuh. Ini kadang-kadang seri, kadang-kadang enggak, susah juga melihat peluang seri aja. Walaupun emang statistiknya itu sama cuy. Cuma biasanya itu kalau menurut gue ya, kemungkinan bisa seri itu kalau bisa seri itu kalau kedua klub besar bertarung atau kedua klub kecil bertarung. Ya itu. Pertama ya, logikanya gini. Kalau gua logikanya gini cuy. Pertama, kedua klub besar bertarung itu karena kedua klub itu sama-sama ampuh dalam hal pertahanan ya cuy ya. Bukan soal menyerangnya, tapi ampuh dalam hal bertahannya. Oke ya, logika ya, masuk akal kan. Dan yang kedua, antara klub cacing yang bertarung. Ini bukannya gua ngajak ya cuy ya, tapi ini kemungkinan serinya mereka itu lebih tinggi karena soal keproduktifan mereka cuy. Mereka kurang produktif soal gol ya cuy ya. Paham ya? Kurang produktif soal gol ataupun soal bertahan juga. Jadi kemungkinan itu sama cuy. Jadi kalau mereka ada yang unggul sedikit aja itu bisa langsung membantai cuy. Paham kan? Oke, kita lanjut. Taruhan olahraga seperti judi pada umumnya terdiri dari elemen keberuntungan dan keterampilan. Nah, keterampilan ini maksudnya kita yang mencari informasi dan referensi ya. Dan kalau keberuntungan itu tergantung dari badan kita. Kalau badan kita lagi bau, keberuntungannya lewat-lewat aja ya. Bejo pun biar noleh cuy. Bejo lewat, bau ini. Nah, gitu kan. Anda mungkin perlu melakukan beberapa banyak uji coba sebelum memiliki keterampilan untuk memenangkan taruhan secara konsisten. Nah, maksudnya itu dari metode-metode yang udah gue jelasin tadi. Kalau kalian belum terbiasa dengan metode-metode itu, coba terus sampai kalian bener-bener hafal. Kalau bener-bener hafal itu,
kalian udah nggak perlu mikir, udah otomatis otaknya langsung jalan sendiri ya cuy ya. Paham ya? Itu kalau kalian udah bener-bener hafal atau bener-bener tahu lah, memiliki keterampilan untuk menggunakan taruhan secara konsisten. Jangan pernah melewatkan sesuatu yang sudah pasti. Tim yang unggul 2-1 di babak pertama secara statistik punya peluang sebesar 75% untuk memenangkan pertandingan. Nah, memang benar seperti itu tuh. Biasanya emang kalau udah banyak gol di babak pertama, itu babak kedua itu agak kendor. Bisa-bisa emang tetap 2-1, apalagi bisa 3-1. Paham ya? Lanjut. Peringatan. Nah, di sini gue juga peringatan, cuy. Kurang baik apa, cuy? Udah gue jelasin cara menang judi bola, udah gue kasih tip, udah gue peringatin. Nah, peringatin biar kalian gak ceroboh, cuy. Pertama, jangan pernah bertarung melebihi jumlah budget yang Anda miliki dalam satu waktu. Hal ini dapat memperburuk kondisi finansial Anda ya, cuy. Semisal Anda punya budget 1 juta, Anda mainkan parlay sampai habis 1 juta, udah itu aja. Jangan sampai kalian memaksa untuk membalikan modal di hari itu juga ya cuy. Oke, kalau udah kalah ya udah, kita balas besok. Nah, jangan di hari itu juga, karena kita akan minus dan minus. Paham ya? Jangan pernah memaksakan. Kita itu judi jangan cuma hobi ya, kita itu cari cuan cuy. Jadi pakailah otak-otak kita ini cuy, biar kita bisa biar guna aja. Oke, yang kedua, taruhan yang berhubungan dengan dunia olahraga dianggap ilegal di beberapa daerah. Pastikan Anda memahami hukum setempat sebelum memasang taruhan. Taruhan olahraga adalah salah satu bentuk judi sehingga punya potensi menyebabkan obsesi yang tidak sehat. Jika Anda ketagihan bermain judi, carilah pertolongan ke seorang konselor profesional atau spesialis yang mampu menangani masalah tersebut. Sebenarnya gini, jangan jadi pendendamnya, tapi tetap bales. Bisa bales itu karena kita nggak mau dibantai-bantet ya cuy ya. Cuma kita harus lebih hati-hati cuy. Kalau kita lebih hati-hati, kita nggak akan seteledor itu sampai bener-bener ketagihan. Ketagihan profit mah nggak masalah cuy. Cuma kalau ketagihan judinya doang itu yang agak payah cuy ya. Paham kan? Ketagihan profit itu gak masalah, itu kita untung. Kalau ketagihan judi di mana-mana itu kita kalah, 80% gue jamin itu kalah, ya kan? Cuma beda kalau kita alihin ke kita ketagihan profit. Nah, jadi mindset kita udah berubah dari ketagihan judi ke ketagihan profit. Mindset kita itu pertama, kalau bermain judi, mindset kita itu bermain. Tapi kalau ketagihan profit, mindset kita itu cari duit. Jadi kita bakal lebih hati-hati. Paham ya? Lanjut, tutorial cara betting di situs yang gua rekomendasiin. Dan pengertian istilah-istilah dalam judi bola ada di part 2 cok. Besok gua bikin ya. Jadi buat kalian yang belum terlalu paham, kalian tunggu aja ya. Oke? Tunggu part 2-nya. Nantikan kelanjutannya di konten selanjutnya. Oke cuk, cocok? Cocok ya? Nah, sepertinya itu aja yang bisa gua sampaikan ya cuy ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa profit. Apalagi kalau kalian bisa profit bareng gua doain kalian bisa beli kebo cuk, bisa beli kebo. Oke? Dan untuk prediksinya gue langsung aja di grup ya cuy ya. Kalau kalian mau prediksinya langsung aja chat di nomor di bawah ini, atau kalian bisa cek nomornya di deskripsi, atau kalian bisa cek nomornya di kolom komentar paling atas cuk. Di situ gue udah siapin nomornya, dan kalian jangan khawatir, semuanya gratis, gak ada yang bayar-bayar. Kalaupun disuruh bayar, kalian gak usah bayar. Cuma ada syaratnya ya cuy ya. Sekalian chat, bang, bah, cuk, apapun terserah kalian, bang, join grup, apa syaratnya? Udah, nanti gua kirim syaratnya, kalian tinggal proses aja cuk. Oke ya, paham ya? Dan jangan lupa buat kalian yang udah nonton video ini cuk, tolong dukung channel ini ya cuy ya, dengan cara like, comment, share, dan subscribe cuk. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten atau prediksi-prediksi terbaru dari gua cuk. Oke, langsung aja ke semboyan kita. Tetap utamakan prediksi sendiri, predikat undur diri. Salam cuan cuk.